Karena sayang sekali pelayanan yang sudah dibangun sama Saifuddin ini ya. Akhirnya murid-muridnya pun kacau ya, semua pemuridannya dia pun berantakan semua. Ya mau gereja murtadin lah apa itu berantakan semua. Kenapa? Akhirnya nggak berkat, karena ada kenajisan di situ. Ya, ada kenajisan demi kenajisan. Saya nggak bongkar semuanya, saya hanya lihat yang sudah nampak di muka umum, yang sudah menjadi pembicaraan. Kalau mau dalam-dalamnya lebih ngeri lagi, saudara. Tapi yang nampak saja sudah mengerikan. Akhirnya saya bilang ngomong, bertobat Saifuddin. Mudah-mudahan Saifuddin dengar ini ya videonya ini ya. Kalau Saifuddin bertobat, Tuhan ampuni. Yang sudah terjadi, ya sudah ikhlaskan. Tetapi Tuhan akan pulihkan nanti. Dan layanannya akan luar biasa. Tapi kalau Saifuddin tidak bertobat, wah tambah habis tahun depan, saudara. Tambah habis. Ya, saya sudah ngalamin, saudara ya. Ya, masalah ketidakkudusan. Saya sudah ngalamin, ya. Hati yang nggak lurus, melayani Tuhan nggak lurus. Dari muda saya lurus, bisa tiba-tiba di tengah jalan belok. Ya, kenapa bisa belok? Karena marah, karena kecewa. Belok, saudara. Nggak tambah benar diajar sama Tuhan. Untung saya bertobat, ya. 4 tahun saya nyari jadi Islam, saudara ya. Tapi Tuhan balikin saya. Ya. Nah, saya ngoceknya sudah selesai, ngomel-ngomelnya, giliran siapa lagi mau ngomelin. Ya. Pak Santi Amr ini. Pak Santi Amr mau ngomel-ngomel juga nggak ini? Aduh. Baik sih, selamat malam dulu Pastor, juga teman-teman yang lain di Indonesia. Ya, terima kasih banyak. Jadi itu ya, saya katakan itu komentar saya adalah sifat daripada kita ini adalah pencerdasan dan pencerahan. Kita tidak melihat siapa dia, agamanya apa, pokoknya kalau nggak beres, ya kita kasih masukan-masukan ya. Nah, saya katakan kritik yang membangun gitu. Jadi kalaupun suara kita keras di sini, mohon dimaklumi. Dimaklumi apa? Anda mengerti semua itu siapapun itu, termasuk para penyelenggara negara atau para pendeta siapapun, bukan karena benci, bukan. Jadi jangan diobrol ke sana. Enggak. Karena bagi kita itu, bagi kami itu enggak ada gunanya benci. Buat apa benci? Masa hidup membenci? Nah demikian juga untuk saudara kita ini Saifuddin ini terlepas daripada latar belakang dan yang dialami, anggaplah ini Pak Saifuddin suatu sekolah ya, sekolah daripada Elohim kepada Anda dan keluarga. Jalani saja, tetapi jangan mengumbar ke sana kemari. Jangan bilang ini si A, si B begini, nggak ada gunanya. Introspeksi saja, ya. Introspeksi kalau istilahnya itu ya, berkontemplasi lah. Nah demikian juga teman-teman ya, pendeta-pendeta yang lain juga para pimpinan aras gereja yang ada di Indonesia. Anda harus bertobat juga. Anda harus bertobat. Coba kita lihat itu misalnya kejadian bencana alam dan lain sebagainya. Itu bukan semata-mata bencana alam secara teknis, tapi pasti ada di situ turut campur tangan daripada Bapak kita Elohim. Jadi jangan berbuat aneh-aneh lah. Kalau kita cinta rakyat Indonesia, cinta kemanusiaan, ya udah sederhana aja. Kalau saya sih sejalan dan saya lakukan itu apa yang dikatakan Pastor. Ya tulus saja, jujur gitu. Ya apa yang dikasih Tuhan, kalau kita memang bekerja di ladang Tuhan untuk kemuliaan Dia, dikasih syukur, ya nggak dikasih nggak apa-apa, itu aja. Kenapa? Hidup ini berapa lama sih di dunia ini? Nggak ada lama. Ini apa ini? Raga ini, tanah ini akan kembali ke tanah dan pada waktunya akan dibangkitkan. Jadi teman-teman, perjuangan kita banyak, tetapi bukan didasari untuk diri kita sendiri, bukan didasari untuk kelaruan, Yayasan Damaris, Damar Kasih, bukan. Adalah kita menjalankan perintah dan amanah daripada Elohim, mumpung kita masih dikasih hidup, napas di dunia ini.
Nanti kalau udah ada perintah balik dari surga, ya udah nggak bisa menolak kan, balik. Kau nggak ada gunanya hidup di bumi katanya. Kau mau bilang apa? Balik sekarang. Kita nggak tahu kapan waktunya itu. Jadi teman-teman yang lain, kita bersyukur ada pencerahan-pencerahan begini. Kita berpikir objektif, berpikir positif itu tidak cukup. Berpikir objektif. Kalau berpikir positif itu masih bisa terkibuli, kita tuh mengibuli, tetapi objektif ya apa adanya yang diterangi oleh firman Tuhan, firman daripada Elohim. Jadi luar biasa, ikuti teman-teman yang selalu mengikuti daripada Zoom ini, bukan untuk galaruan yang enggak, supaya kita cerdas, nurani kita tajam, rohani kita tajam juga ya di dunia ini, karena hidup kita sementara. Saya terima kasih ini juga Pastor Paul juga teman-teman yang lain. Mari ya, bersih menanamkan bersih, ya, bersih menanamkan bersih melalui wahana Zoom ini, kita saling mengingatkan, saling menajamkan dan saling mencerahkan. Saya berharap di dalam sisa hidup kita ini kita bisa memberi manfaat sekecil apapun itu bagi sesama, bagi negara dan bangsa kita. Itu dulu Pak Paul dari saya, juga teman-teman yang lain silakan ya. Jadi itu Saifuddin lah. Tahu saya beberapa kali saya ikuti dia punya YouTube itu ya. Saya lihat ini motivasinya Pak. Kadang rambutnya rapi, kadang rambutnya sesudah beberapa bulan kemudian kok rambutnya berantakan gitu kan. Tadinya wajahnya bagus, lama-lama wajahnya kusut gitu. Ini orang benar atau gimana sih gitu ya? Ya hanya Tuhan lah yang tahu. Terima kasih Pastor. Terima kasih. Iya. Nanti mudah-mudahan hari Jumat Pak Santi Amr mau ke sana hari apa? Hari Minggu Pak, kita kan tanggal 26 Kopdar. Oh iya ya. Jadi habis Kopdar dulu, Iya, Kopdar dulu ya, baru minggu depan ya. Berarti nanti minggu depan. Minggu ini, tanggal 27 minggu ini. Ini hari apa nih? Ini hari Selasa kan, tanggal 22. Oh iya ya, berarti Pak Santi Amr kesananya Senin ya, Senin minggu depan ya? Iya. Senin minggu depan, berarti Selasanya nanti biar istrinya Pak Aceh biar live sama kita ya. Baik. Ya kita sih pokoknya kita padu sebisanya saudara ya. Betul. Iya saudara kan, dan syukur-syukur kalau kita bisa ini ya berdiakonia untuk para napi di Sukamiskin kan, kayak di Pak Pol Darmawan ini kan heboh sekali kan. Dia jadi napi paling tua ya, Pak Pol Darmawan ini napi paling tua ya di LP-nya dia. Udah begitu dia yang paling memberkati ya, luar biasa ya. Sampai heboh itu LP-nya itu ya. Pak Darmawan tiap hari sekarang memberkati mereka banyak. Katanya saya dengar Pak Darmawan juga memimpin kayak komsel begitu ya di blognya dia. Saya dengar ya. Luar biasa. Jadi berkat akhirnya ya kayak Pak Darmawan begitu. Yang kita harapkan Pak Kacip bisa begitu ya. Yang kita harapkan dulu kan kita udah pernah kasih tahu. Kita berharap ya mungkin kita ini ya saudara kita support, nanti kita lihat apa yang bisa kita lakukan deh. Ya. Oke, lanjut lagi nih. Mana tadi siapa tadi mau bicara tadi? Wah, ini kok semua pada ngilang semua ini. Pak Teddy itu lagi minum Pak Teddy. Bentar ya, saya tampilkan dulu yang peduli bencana ini ya. Nah, berhasil tuh ya. Berhasil ini. Ya, turut berduka ya, gempa Cianjur. Donasi untuk bisa masuk Yayasan Damaris Pancasila, BCA 4500660088. Kodenya kasih belakangnya 007 atau Cianjur ya, saudara ya, kasih kode. Uang itu bukan buat saya ya, itu buat semua kita berikan supaya Anda diberkati juga ketika Anda berdonasi ya, uang diberikan ya.
Ini A1 saudara ya, tidak pernah diselewengkan. Semua donasi di Yayasan Damaris Pancasila ya tidak pernah diselewengkan ya. Itu kalau Rudi Yohanes masih nuduh kita menyelewengkan, Damaris katanya menyelewengkan, wah itu ketuanya Damaris bisa ngamuk, itu Rudi Yohanes bisa di stop itu donasi StreamYard-nya itu nanti. Hahaha, disandra. Terus apa lagi tuh si siapa? Si itu ya, ceker babi. Nah, iya, ceker babi tadinya seharusnya kalau dia nggak jelek-jelekin Damaris, ceker babi itu kangen anggur Sukabumi ya, pasti sebenarnya kasihan ya, sudah bilang. Cuman karena dia jelek-jelekin Damaris, ya gimana? Ini musuh apa, kawan apa lawan? Kita pusing ini kan. Apalagi jelek-jelekinnya kepada sama orang Islam, gabung sama si Julius, jelek-jelekin kita ya kan. Wah ini udah jelas musuh ini kalau udah begitu tuh. Musuh pokoknya, sampai dia minta maaf ya. Kecuali dia bertobat, minta maaf sama Damaris baru. Bukan ke saya, ke Damaris ya. Karena dia jelek-jelekin Damaris, saudara ya. Dia itu jelek-jelekin Damaris. Semua yang dilakukan Damaris emang saya. Bukan, Damaris itu bukan saya ya. Saya ini hanya fundraiser saja. Ya. Saya ini hanya fundraiser ya, saudara ya. Udah jelek-jelekin Damaris, ya masih kangen sama anggurnya Damaris lagi. Anggur Sukabumi itu kan anggurnya Damaris, saudara. Nggak tahu malu. Nah itu kadang-kadang orang ya, kamu itu ya. Nah, itu aja kita masih baik ya. Aduh. Luar biasa. Ya, ini kita lanjut lagi ya. Bentar. Ini kita, saudara, kalau ini balik lagi, mengapa saya berani mengkritik Gilbert, saudara? Karena yang saya kritik itu bukan sebuah fitnah, itu sudah kasat mata dan itu bukan rahasia lagi, saudara. Ya, dan Gilbert membuka celah dengan menghakimi banyak orang, sehingga kita balik takarannya ke dia, mabok dia, saudara. Dan kita kejar. Kenapa? Kenapa kita harus kejar dia? Karena dia melakukan pembodohan publik, saudara. Nanti kita bahas ya hari apa Jumat ya. Kecuali ada kasus yang lain ya. Tapi kalau nggak ada kasus yang lain, hari ini kita bahas Saifuddin, besok kita bahas Joshua Tebu, Jumat kita bahas Gilbert. Makanya saya bilang ya, saudara, Gilbert, kalau hidupmu belum beres, jangan menghakimi orang lain. Begitu takaran yang sama diterapkan kepadamu, kejang-kejang kamu. Nah ini sama nih, Joshua Tebu sama Saifuddin. Ya satu guru satu ilmu mereka bertiga ini kan. Satu guru satu ilmu, sama-sama dari Glow semua nih kan, dari gerejanya Gilbert semua. Nah sekarang apa yang harus dilakukan? Si Saifuddin bertobat, tinggalkan grupnya mereka, bertobat, belajarlah sama saya, ya nanti kamu hidupmu akan baik, malah kamu akan bisa lebih hebat daripada Christian Prince, ya. Kamu akan lebih hebat daripada Christian Prince kalau kamu bertobat. Enggak bertobat, wah habis kamu, ya habis kamu. Waduh, ngeri saudara ya. Orang Tuhan kalau sudah habisin, kalau sudah Anda bikin salah sama Tuhan, Anda nggak bertobat, ngeri saudara. Karena yang Anda lakukan adalah pekerjaan yang suci, yang mulia, bukan sekedar pekerjaan sekuler. Hati-hati. Sudah banyak contohnya, ya. Dan yang ngeluh banyak ke saya, saudara. Semuanya pada curhat ke saya. Saya bilang ngomong kayak di depan pada nggak berani. Nah, cuma gelendengin. Kalau saya mah berani ya. Saya mah orangnya nggak mau pakai
nggak mau pakai ngerasani, pakai nyinyir ya. Ngeri ya saudara ya. Saya nggak lagi nyinyir sama Saifuddin, saya lagi terang-terangan saudara. Bertobat. Karena sayang sekali pelayanan yang sudah dibangun sama Saifuddin ini ya. Akhirnya murid-muridnya pun kacau ya, semua pemuridannya dia pun berantakan semua. Ya mau gereja murtadin lah apa itu berantakan semua. Kenapa? Akhirnya nggak berkat, karena ada kenajisan di situ. Ya, ada kenajisan demi kenajisan. Saya nggak bongkar semuanya, saya hanya lihat yang sudah nampak di muka umum, yang sudah menjadi pembicaraan. Kalau mau dalam-dalamnya lebih ngeri lagi, saudara. Tapi yang nampak saja sudah mengerikan. Makanya saya bilang ngomong, bertobat Saifuddin. Mudah-mudahan Saifuddin dengar ini ya videonya ini ya. Kalau Saifuddin bertobat, Tuhan ampuni. Yang sudah terjadi, ya sudah ikhlaskan. Tetapi Tuhan akan pulihkan nanti. Dan layanannya akan luar biasa. Tapi kalau Saifuddin tidak bertobat, wah tambah habis tahun depan saudara. Tambah habis. Ya. Saya sudah ngalamin saudara ya. Ya, masalah ketidakkudusan. Saya sudah ngalamin. Ya. Hati yang nggak lurus, melayani Tuhan nggak lurus. Dari muda saya lurus, bisa tiba-tiba di tengah jalan belok. Ya. Kenapa bisa belok? Karena marah, karena kecewa. Belok saudara. Nggak tambah benar diajar sama Tuhan. Untung saya bertobat. Ya. 4 tahun saya nyari jadi Islam saudara ya. Tapi Tuhan balikin saya. Ya. Ini yang nonton padahal 1.800k tapi pada ini pada ngeri-ngeri sedap ya. Wah, ini yang saya ngomong. Saya ngomong aja sudah ngeri-ngeri sedap begini ya, orang-orang pada kejang-kejang semuanya ya. Apalagi kalau saya bongkar semuanya saudara. Ini saya nggak perlu bongkar semuanya ya saudara ya. Cukup kulitnya Saifuddin tahu lah. Ini kan buat Saifuddin ya, video ini saya buat Saifuddin ya supaya dengar ya. 1,8 like dong. Waduh. Ya, topiknya kurang merangsang yang nonton 1,8 ini Pak Andi. Topiknya kurang merangsang tapi 1,8 yang nonton ini ngeri ya. Kalau saya ceritanya tentang kritik sosial malah cuma 1,4, 1,3, 1,5. Saya ngomong tentang Saifuddin langsung 1,8 live-nya ini. Saya pernah ngomong ya, ini biar Andi dulu lah.